Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahagia kita pagi hari ini berkumpul di tempat ini bersama. Kita satukan hati, kita memuji, menyembah Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, mari saudara bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, kami naikkan syukur bagimu atas pemeliharaan, penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami datang bersatu hati menyembah Engkau, menghormati Engkau ya Bapa, pemilik hidup kami. Kami rindu Kau ubahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap buka hati kami dan kami siap untuk Kau ubahkan. Terima kasih Bapa. Sertailah ibadah ini, urapi setiap kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Ini kami yang mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Bapa. Mari kita sembah Dia. Naikkan korban syukur di hadapan Bapa atas kesetiaan-Nya, atas hidup kita. Syukurku naikkan untuk penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu memimpin hidupku. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap waktu. Takkan ku mau jauh dari-Mu, selalu dalam kekudusan-Mu. Rinduku untuk selalu setia, berjalan bersama-Mu Bapa, seperti Tuhan Yesusku.
dalam kekudusan-Mu. Biar kebenaran-Mu menghiasi hidup. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita sampaikan kepada Bapa rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari naikkan dengan tulus. Mari katakan, syukurku naikkan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu Bapa, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu memimpin hidupku. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap waktu. Takkan ku mau jauh dari-Mu, selalu dalam kekudusan-Mu. Setia rinduku untuk selalu setia berjalan bersama-Mu Bapa, seperti Tuhan Yesusku. Biarlah hari-hari hidup kami Tuhan, hari-Mu biarlah selalu dalam kekudusan-Mu. Biar kebenaran-Mu menghiasi hidup setia. Rinduku untuk selalu setia berjalan, ya Bapa, bersama-Mu Bapa. Ini rindu kami, ini doa kami ya Bapa. Seperti Tuhan Yesusku. Biarlah hari-hari hidup kami dalam hadirat-Mu. Selalu dalam kekudusan-Mu. Biar kebenaran-Mu menghiasi hidup. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Mari bersama katakan setia. Tuhan, rinduku untuk selalu tetap setia sampai akhir hidup kami, berjalan bersama-Mu Bapa, seperti Tuhan Yesus.
ampuni aku selama ini yang menyakitimu. Oh, ku rindu kau ubah Tuhan. Ku rindu kau ubah menjadi baru. Haleluya. Pegang tanganku, pegang tanganku saat ini Bapa. Ku perlu kau Tuhan. Hanya Engkau kekuatanku, tempat perlindungan, perteduhan jiwa ini. Haleluya. Setia rinduku untuk selalu setia berjalan bersamamu Bapa, seperti Tuhan Yesusku. Biarlah selalu dalam kekudusan-Mu, biar kebenaran-Mu menghiasi. Mari coba Tuhan lebih lagi katakan setia. Berjalan bersamamu Bapa, seperti Tuhan Yesusku. Hariku, biarlah selalu dalam kekudusan-Mu, biar kebenaran-Mu menghiasi hidupku. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan menghiasi hidupku selalu. Biar kebenaran-Mu menghiasi hidupku. Sekali lagi sampaikan, biar kebenaran-Mu menghiasi hidupku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Allah. Elohim ya. Haleluya. Ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari silakan jabat tangan, kasih salam kiri kanan depan belakang. Mari kita menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita bermazmur buat Tuhan. Mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus, nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita,
jemaatkan. Katakan, kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus, nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Awan kemuliaan hadiratnya datang, umat Allah bersukacita, semua makhluk memuji Tuhan, puji Tuhan, puji sorak haleluya. Petik gambus, petik gambus kecapi, rendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua puji-pujian, semua alat musik, iringkan hidung pujian. Pada jemaat Tuhan katakan, glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Petik gambus, petik gambus kecapi, rendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidung pujian. Mari bersorak, bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory. Sekali lagi, petik gambus, petik gambus kecapi, rendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidung pujian. Mari bersorak, bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita arahkan hati kita. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Biarlah pujian, penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami bersama Tuhan. Jaga hati kami, jaga kekudusan kami ya Bapa. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang
yang bakal. Ajarku menjaga hati Tuhan. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati, ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hatiku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapat hatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakal. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, aku tahan berdiri. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa. Mari Bapak Ibu Sion itu bangkit berdiri, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, tahan berdiri, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan kami Tuhan, layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakal. Saat ku di pengadilan-Mu, di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di
di surga, ini kerinduan kami. Kami rindu hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami tidak bercacat dan bercela. Ketika Engkau panggil kami menghadap tahta pengadilan-Mu, kami tetap kuat berdiri dalam kesucian-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami terus mau belajar dan membelajar, memperbaiki hidup kami, memperbaiki hati kami Tuhan, supaya hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk kami lebih lagi Tuhan mengerti apa menjadi isi hati-Mu atas hidup kami, apa menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi kami Tuhan. Beri hati, telinga yang baik. Ketika kami mendengar dan kami memperoleh benih itu, kami boleh melakukan dan mempraktikkan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang Tuhan. Kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh menjadi teladan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu. Biar isi hati Bapa yang dicurahkan bagi kami semuanya. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pagi ini saya dipercayakan oleh Ibu Gembala untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tidak kebetulan pujian tadi semua berbicara tentang hati. Pagi hari ini juga Tuhan taruhkan buat saya Bapak Ibu Saudara. Tadi malam saya bangun 1:30. Saya mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya bagikan? Besok saya ditugaskan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Saya gak mau keluar dari pikiran saya ataupun dari apapun, tapi aku pengen memang yang dari Tuhan, utuh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada dapat sesuatu pun tidak ada. Saya gelisah, Tuhan apa? Bicaralah Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika hampir 2 jam saya gak bisa tidur, saya gelisah. Saya hanya mendengar satu, Tuhan bilang, jaga hatimu. Cuma itu Bapak Ibu Saudara. 2 kali saya dapat dari Tuhan, ketika pada waktu itu saya katakan, Tuhan bilang kunci hatimu. Yang ini jaga hatimu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan, saya percaya. Karena memang dari hatilah segala sesuatu memulainya. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 4. Tidak janjian saya dengan pemimpin pujian. Ayat 23 saja Bapak Ibu Saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini dituliskan Salomo kepada anaknya supaya hidupnya benar-benar menjaga. Hati itu sumber segala sesuatu. Hati akan melahirkan satu keinginan. Bapak Ibu Saudara, semua lahir dari hati. Keinginan, hawa nafsu, semua itu lahir dari hati. Segala sesuatu memulai dari hati. Kehidupan mulai dari hati Bapak Ibu Saudara. Orang bisa marah-marah, orang bisa dengki, bisa iri hati dan lain sebagainya, itu lahir dari hati. Pikiran tidak lahir dari hati. Segala sesuatu mulai dari hati. Kalau hati kita bersih, hati kita murni, hati kita tidak dikotori oleh virus-virus yang lain, maka yang keluar juga akan bersih Bapak Ibu Saudara. Saya menyadari itu ketika berapa hari yang lalu, atau 1 minggu yang lalu, Tuhan bilang kunci hatimu. Ketika saya berdoa, Tuhan ada apa? Kenapa jadi seperti ini keberadaanku? Tuhan bilang cuma satu, kunci hatimu. Tadi malam juga Tuhan jaga hatimu. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dan hati ini. Karena hati ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari, hati ini kan mengalir. Firman Tuhan katakan Yohanes, dari hati ini kan mengalir aliran-aliran kehidupan. Segala sesuatu sumber dari hati. Terpancar satu terang itu dari hati.
Kalau hati kita benar, langkah kita pun benar. Siapakah yang bisa melihat Tuhan? Firman Tuhan katakan adalah orang yang hatinya bersih. Hati yang tidak ternoda. Kenapa Tuhan bilang pada waktu itu sama aku, kunci hatimu. Ternyata Tuhan mau supaya benar-benar seperti pujian tadi. Hanya Tuhan dan Tuhan yang ada dalam hati ini. Tidak ada keinginan-keinginan dunia dalam hati ini. Hanya keinginan dengan Tuhan. Hanya kerinduan dengan Tuhan. Maka kita akan melihat seperti pujian yang terakhir tadi. Ketika kita dipanggil, ketika kita pulang menghadap tahta pengadilan. Dikatakan kita bisa menjaga kekudusan kita. Kita tahan berdiri. Ternyata hati adalah sumber dari kekudusan. Itu. Kalau hati kita sudah ada sesuatu, ada sedikit cacat, ada sedikit rusak. Kalau saya bisa menggambar-gambar hati. Lihat, kalau ada sedikit, coba kalau orang kena kanker hati itu. Dia akan mencemar seluruh tubuhnya. Sama kalau kita sudah ada sesuatu dalam hati kita tidak beres, coba rasa sakit hati aja menimbulkan banyak perkara, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau sudah sakit hati, orang sudah kalau kecewa, orang kalau sudah marah akan menimbulkan malapetaka. Orang sudah hati sudah rusak melahirkan kebencian, orang tidak akan pernah melihat yang baik atas kehidupan orang lain. Pasti benci terus, pasti dia berpikiran selalu negatif dan orang itu. Maka dikatakan dari hati kan melahirkan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Kalau hati kita benar, maka pikiran kita pun benar. Jadi dia sejalan Bapak Ibu Saudara. Omong kosong ngepinya pikiran benar. Kalau hatimu rusak, hatimu cacat, tidak akan bisa. Maka hikmat itu lahir dari hati, bukan dari pikiran. Dunia boleh melahirkan hikmat dengan pikiran. Tanpa hati, lihat orang hari ini. Kita boleh punya pendidikan yang luar biasa, punya kedudukan jabatan yang luar biasa. Tapi kalau tidak punya hati. Kami aja sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kami melayani luar biasa, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Tapi kami tidak punya hati. Hati kami kotor, hati kami marah, hati kami dan tidak ada kasih dalam hati ini. Kasih itu lahir dari hati, bukan dari pikiran, bukan dari perbuatan. Tanpa hati kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dikatakan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati itu susah Bapak Ibu Saudara. Benar, jaga hati itu susah. Karena sering ada bisikan-bisikan setan. Coba kalau kita sudah sedikit aja kita sedikit kecewa lihat orang itu. Pastikan melahirkan sedikit. Lama-lama itu menumpuk, lama-lama itu jadi kanker dalam hati kita. Lihat orang hari ini. Orang kalau punya hati yang benar di hadapan Tuhan, dia bisa menjaga hatinya. Maka dia bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Dia bisa mengasihi orang lain sepenuhnya dalam hidupnya. Karena hatinya benar. Bayangkan kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan hari ini. Zaman yang kita melayani Tuhan tanpa hati kita tidak pernah melihat sesuatu Tuhan kerjakan. Tanpa hati memimpin pujian dan lain sebagainya. Kita tidak akan melihat menyaksikan kehadiran Tuhan. Hadirat itu kita tidak akan rasakan. Yang hanya ada adalah akunya kita. Keakuannya kita yang keluar. Nih. Ngomong kosong kalau kami sebagai hamba Tuhan kami bilang seperti hati kami tidak benar melayani saudara. Hati kami curang, hati kami culas di dalamnya, bahaya. Makanya saya diingatkan oleh Tuhan, kunci hatimu. Karena memang kejadian pada waktu itu saya susah untuk menceritakan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pribadi. Karena sedikit rasanya ada satu kecewa, sedikit ada rasa marah dengan keadaan itu Bapak Ibu Saudara. Ingin protes, tapi Tuhan bilang, kunci hatimu. Ya sudah Tuhan. Pasti yang terbaik dari Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan ngomong sama saya, ketika kamu mengunci hatimu, kamu akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Kamu akan melihat banyak perkara yang Tuhan akan siapkan. Ketika hatimu benar kau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Orang lain tidak akan bisa melihat, maka segala sesuatu melihat dengan mata hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan dengan mata jasmani kita. Kalau kita melihat dengan mata hati kita, kita akan melihat hal yang positif.
Tapi kalau kita melihat mata jasmani kita, kita akan selalu memandang buruk orang itu. Kita tidak pernah akan memandang orang itu benar, Bapak Ibu Saudara. Salah terus di hadapan kita. Maka satu firman Tuhan dikatakan, sering orang melihat balok di mata saudaranya, tapi tidak dia lihat apa yang ada dalam matanya sendiri. Karena ini mata bukan hati yang berbicara. Tapi hari ini Tuhan menuntut kita. Kita harus punya hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hati ini harus dijaga. Segala sesuatu kita bilang, Tuhan kuduskan aku. Tanpa kau menguduskan hatimu, kau tidak akan bisa menguduskan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Hatimu ini yang harus engkau kuduskan supaya tidak bercacat dan berjatuh hati. Tidak mungkin engkau bisa menjaga langkah, tingkahmu, karaktermu tanpa engkau membersihkan hatimu dulu. Ini Bapak Ibu Saudara, maka Daud bilang seperti ini. Pemazmur katakan, selidiki hatiku, uji batinku Tuhan. Karena Daud tahu kelemahannya adalah di hati. Selidiki Tuhan hatiku ini. Dan ujilah batinku. Ketika hati kita benar, apapun kita akan melihat. Kita akan percaya segala sesuatu. Maka iman pun tanpa hati tidak akan bisa. Imanmu bertumbuh. Oleh sebab itu hatimu yang harus benar. Hatimu yang harus benar-benar dalam kekudusan. Kenapa Salomo menulis itu? Supaya dikatakan anaknya benar-benar hidup dalam kekudusannya Tuhan. Karena sumbernya adalah hati. Tuh. Maka di sini akan melahirkan kehidupan. Dan sini akan mengalir aliran-aliran kehidupan buat orang lain. Maka orang bilang, baik hati orang itu. Karena dari sini yang melahirkan segala sesuatu. Dari sini yang akan melahirkan juga segala sesuatu yang bisa jahat. Bisa membunuh orang lain. Karena dari sini. Punya keinginan semua dari sini, bukan dari sini. Ini Bapak Ibu Saudara. Di sini semua melahirkan keinginan. Bukan dari tangan itu akan mengikuti ketika di sini yang memerintah. Ini juga akan berkata karena dari sini yang memerintah. Orang bisa memaki-maki mulutnya, bisa mengatain orang lain, tangan bisa karena dari sini. Berarti hati kita buruk. Hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Maka saya katakan tadi, hati itu adalah sumber keinginan, sumber keputusan. Benar gak? Hati itu sumber keinginan, sumber keputusan kita. Semua memutuskan segala sesuatu adalah hati. Berbicara tentang hati nuranimu. Hati nurani itu adalah pikirannya Allah di hati terkecilmu itu loh. Kadang tuh ada dua peran dalam hidup kita ini. Dalam hati kita. Hati kecil kita berbicara kadang jangan. Tapi hati besar kita balas. Hati nurani kita tuh kecil. Dan itu kadang melemah karena terlalu besar keinginan kita. Terlalu besar hal-hal dunia yang memasuki hati kita. Ini. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita dalam kita mengikuti Tuhan. Mengikuti Allah dan jalan-jalannya. Kita bilang aku mau hidup Tuhan. Mengikuti Engkau dan jalan-jalan. Tanpa kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati ini dulu yang dibersihkan. Maka Kolose 3 kalau nggak salah. Menanggalkan manusia lama kita. Dan kita hidup dalam manusia baru kita. Coba kita boleh buka ya. Kolose pasal 3. Saya ingat Kolose pasal 3. Manusia baru. Menanggalkan manusia yang lama. Boleh bantu saya? Karena saya kalau baca di ini terlalu kecil ya. Coba pakai mic baca buat kita. Kolose 3. Coba dari ayat 9. Saya lupa dari ayat berapa. Coba buka dulu tentang manusia lama. Tentang manusia yang baru. Ini. Benar. Coba baca dulu dari ayat 9.
ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Cukup dulu sampai di situ. Kita lihat ayat ke-9, ayat ke-10. Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Yang diperbaharui itu apa? Yang diperbaharui itu adalah hati kita. Hati kita yang senantiasa diperbaharui, dipulihkan. Itu. Saya kalau manusia lama saya, Bapak Ibu Saudara, saya ini orangnya emosian. Saya ini orangnya pendendam, Bapak Ibu Saudara. Saya ini orangnya susah untuk mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Itu manusia lama saya. Ketika saya mengikuti Tuhan, setiap hari saya diperbaharui. Apalagi saya punya ibu gembala yang selalu mengingatkan, Kak jangan seperti itu, Kak seperti ini, hatimu Kak. Dulu saya itu orangnya, Bapak Ibu Saudara, susah untuk mengampuni. Saya itu orangnya tersinggungan, pemarah. Kalau sudah tersinggung tuh aduh, bisa 1 kali 24 jam susah untuk berbicara, diam. Mengurung diri, saya marah saya. Itu hati ini rusak. Maka dikatakan setiap hari engkau harus mengalami pembaharuan, diperbaharui. Manusia baru kita harus diperbaharui, kita harus menanggalkan manusia lama. Kalau masih marah, kalau masih tersinggung, kalau masih mau diakui, kalau masih mau dihormati, dihargai, itu manusia lama kita. Kalau manusia baru kita tidak perlu lagi diinjak-injak orang biasa, aku hambanya gitu. Aku tidak ada apa-apanya. Enggak apa-apa. Tapi engkau melihat di hadapan Tuhan. Orang merendahkan engkau, Tuhan yang akan meninggikan engkau. Itu kalau hati kita benar. Tapi kalau hati kita tidak benar, wah rusak sudah. Ayat selanjutnya. Dikatakan supaya kamu tadi menurut gambar halikmu. Menurut gambar penciptamu. Karena kita dikatakan mau serupa sempurna seperti Bapa ini. Mau serupa sempurna seperti Bapa ini, hati kita dulu yang dibaharui. Gak usah yang lain, hati kita dulu dibersihkan. Dan telah mengenakan manusia. Terus ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar. Langsung ayat ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini hati semua Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita akan memiliki yang dinamakan belas kasihan, kemurahan, apalagi kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tidak mungkin kita miliki kalau hati kita nggak benar. Kalau hati kita tidak benar, tidak akan mungkin. Oleh sebab itu, pulihkan hati kita. Perbaharui hati kita senantiasa. Minta Tuhan selidiki, dikatakan pemazmur tadi, selidiki hatiku Tuhan dan uji batinku. Supaya kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Kemarin saya membaca. Ini saya katakan orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang besarnya Tuhan, bukan orang hebat Tuhan. Kalau orang hebat Tuhan dia punya karakter Kristus. Selalu menulis kata-kata yang membuat melukai orang lain, menjatuhkan orang lain, membenarkan diri, menyalahkan orang lain. Kita tidak perlu membenarkan diri kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup membenarkan hidup kita. Karena ada waktunya kita juga bisa salah, ada waktunya kita juga punya kelemahan. Tapi kalau orang yang benar punya hati mengasihi Tuhan, dia tidak peduli segala sesuatu. Dia hanya melihat Tuhan dalam hidupnya. Dia mau merubah hidupnya karena Tuhan. Dikatakan tadi lihat ini. Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kalau engkau merasa orang pilihan Tuhan, orang yang dikuduskan oh Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, kau harus memiliki hati seperti itu. Punya belas kasihan, punya kemurahan, punya kesabaran. Saya juga kadang gak sabar Bapak Ibu Saudara. Punya karakter yang jelek saya ini.
Tapi hari lepas hari saya belajar menanggalkannya. Rasanya sakit, hati saya tuh kadang tergores sakit. Oh Tuhan, sedikit saja tergores. Aduh Tuhan, karena membuka luka lama. Saya ini Bapak Ibu Saudara, benar. Kepahitan hidup itu saya rasakan. Karena berjuang hidup Bapak Ibu Saudara. Dari masa sekian saya berjuang hidup. Karena saya bukan lahir dari orang tua yang kaya raya. Bukan lahir dari orang tua yang rohani. Bukan lahir dari orang tua yang pejabat. Tapi saya lahir dari orang tua yang biasa-biasa. Dididik dengan kerasnya hidup. Supaya bisa mandiri, supaya bisa tangguh menghadapi hidup. Karena kami dididik oleh orang tua kami. Supaya kamu bisa menghadapi hidup, kamu harus bisa teguh berdiri hari ini. Berjuang Bapak Ibu Saudara, dari sejak saya kelas 6 SD sudah bisa bekerja loh. Setiap liburan itu Bapak Ibu Saudara kami sudah dibawa ke hutan kerja. Karena mamaku bilang ada waktunya kami tidak bersama kalian. Kalau kalian tidak memperhatikan hidup kalian sungguh-sungguh mulai sekarang kamu dididik, kamu tidak akan bisa berjuang dalam hidup. Bukan anak cowok yang dididik kami Bapak Ibu Saudara, anak cewek yang dididik oleh papa mamaku. Supaya kami jadi orang kuat, supaya kami tidak menjadi orang yang murahan bahasa mereka. Benar Bapak Ibu Saudara, dari situlah lahir kepahitan hidup. Lahir sesuatu yang kecewa. Kadang saya merasa tidak adil orang tua saya. Lahir kecewa. Hati Bapak itu rusak Bapak Ibu Saudara. Saya ingat, saya dipulihkan hati Bapak itu tahun 2022 Bapak Ibu Saudara. 2 tahun saya melayani masih saya malah mengalami namanya sakit hati. Saya dilayani, saya ingat pada waktu itu. Benar, dari situ saya bisa mengasihi Papa saya sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah melihat lagi apapun. Saya bilang, ternyata Papa dulu mendidik saya supaya saya seperti ini. Benar Bapak Ibu Saudara. Akhirnya memandang segala sesuatu baik. Tujuan mereka untuk hidup saya dulu, saya waduh, gampangnya tersinggung. Sama, sampai berapa tahun rasanya baru-baru tahun ini aja hampir baru-baru dipulihkan ya. Kadang dulu tuh sedikit aja suara menegur saya tuh Bapak Ibu Saudara. Udah teriris sakit. Kecewa. Orang gak adil ya sama aku. Padahal aku sudah rasanya habis-habisan Tuhan. Sudah selesai, sudah semuanya aku lakukan segenap hati. Kenapa orang ini seperti ini sama aku? Karena hati gak benar. Hati tidak pernah memandang sesuatu yang baik. Tuhan tuh punya tujuan mendidik kita melewati orang lain. Maka dikatakan kembali ke Amsal tadi. Ayat yang ke-21-nya. Kita lihat. Amsal dulu, nanti dulu yang ini. Kita lihat kembali ke Amsal. Amsal 4 ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat sebelumnya dikatakan dari ayat ini, dikatakan tadi ayat 21, coba langsung tampilkan 2 ayat ini. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Salomo mengingatkan supaya setiap apa yang diajarkan, seorang ayah mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, dikatakan supaya mereka di dalam perjalanan hidup mereka boleh hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan. Maka dikatakan janganlah itu menjauh darimu. Setiap didikan orang tua, setiap didikan hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita supaya dikatakan ini, kita tidak menyimpang. Dikatakan supaya kita menyimpan itu semua dalam hati kita. Jangan kita menjauh dari didikan itu. Kadang kita lari dari didikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit aja hati kita tergores, kita lari. Saya aja berusaha untuk lari dari itu Bapak Ibu Saudara, tapi gak bisa. Karena kalau orang benar engkau pilihan Tuhan, saya katakan, Daud katakan, kemanapun aku lari, sekalipun aku masuk dalam lubang kubur, engkau ada di sana Tuhan. Kalau benar engkau pilihan Allah, kemanapun engkau, kecuali kalau engkau bandel, engkau tidak mau mendengar. Engkau pura-pura tutup, segala tutup telinga, tutup mata hatimu buat Tuhan.
kebinasan kan ke alam. Tapi karena kalau Tuhan mengasihi kemanapun, pasti Tuhan ingatkan engkau. Pasti Tuhan kejar. Supaya saya tuh benar-benar teringat firman Tuhan sering Ibu gembalakan. Tuhan tidak menginginkan kebinasan atas hidup kita. Tuhan tidak inginkan satu kita binasa. Itu Tuhan, dia kejar. Tapi kadang kitanya yang bandel. Saya ini bandel Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berusaha mematikan itu. Karena saya mau. Kemarin saya ngomong sama tante saya. Ada sepupu-sepupu kan kumpul. Ada sepupu saya. Cerita-cerita. Nanti saya bilang, kapan giliranmu? Dia bilang sama sepupu saya. Enggak lah, Karibka dulu. Dia bilang gitu. Saya bilang kayak gini. Saya bukan tunggu giliran itu. Tapi saya tunggu giliran tiket dari surga. Dia gini. Iya benar tante aku bilang. Kita sudah tua. Tinggal tunggu antrian dari surga tiket itu. Jadi nggak ada punya waktu lagi untuk mempersiapkan hal-hal yang duniawi sudah. Hanya mempersiapkan hal-hal surgawi. Karena benar Bapak Ibu Saudara, saya rasa saya sudah mulai suak baterainya. Saya mempersiapkan diri saya saja. Sedikit-sedikit lemah. Saya mempersiapkan diri saya. Takut ketika tiket itu datang, saya belum siap. Belum berkemas-kemas. Saya takut Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mempersiapkan karena tidak satupun kita bisa menolak. Ketika engkau sedang tertawa, ketika engkau sedang bahagia, kalau tiket itu datang mau apa? Gak ada bisa menghalangi, tunda dulu Tuhan, besok Tuhan. Aku gini dulu Tuhan, aku pergi ke anu dulu Tuhan, aku pergi ke anu dulu Tuhan. Aku mau berlibur dulu Tuhan, atau aku mau ke sana dulu Tuhan. Gak ada kalau tiket itu sudah datang. Kalau sudah antrimu, sudah tiba di tanganmu, gak ada yang bisa menghalangi siapapun. Bisa menghalangi dan menahan. Itu dia. Maka hari ini persiapkan segala sesuatu. Kita tidak tahu kapan antrian tiket itu datang. Gak bisa mengelak satupun manusia, gak bisa mengelak siapapun. Mau tua, mau muda, gak ada yang bisa menolak. Oleh sebab itu hati kita harus hari ini dikatakan ayat 22 kembali. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nih. Didikan dan ajaran Tuhan itu untuk menyembuhkan tubuh kita. Untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa. Itu. Tapi kadang kita tidak menyadarinya. Aku tahu hari ini Tuhan mendidik aku supaya Tuhan menyelamatkan aku. Supaya hatiku benar terus di hadapan Tuhan. Hatiku tidak ada coret-coret lagi. Hatiku tidak ada lagi sesuatu. Mungkin ada bentol-bentol sedikit. Dibersihkan sama sekali oleh Tuhan, dikikis. Supaya benar-benar aku hanya melihat Tuhan. Aku hanya membuka hatiku buat Tuhan. Tidak punya keinginan lagi untuk yang lain. Menutup diri untuk yang lain. Maksudnya menutup diri untuk dunia ini. Hanya membuka untuk Kristus yang bekerja dalam hatiku. Mempersiapkan hidup. Aku tahu karena Tuhan mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, saya bukan takut dengan kematian Bapak Ibu Saudara. Kadang itu membuat saya cemas karena saya tahu saya masih belum benar di hadapan-Mu Tuhan. Kalau tengah malam saya terbangun, saya merasa sepi, senyap semua. Tuhan, inilah namanya kematian. Semua sepi, senyap. Tapi ketika Kau datang di tengah-tengah senyapnya dunia ini, tidak satupun orang yang mendengar derap langkah. Tidak dari sekarang persiapkan. Karena saya Bapak Ibu sadar kalau sudah tengah malam, detik-detik semua senyap, semua sepi. Sudah mulai dibangunkan. Dan sampai nanti melek, sampai jam 5 pagi doa. Saya tahu, saya harus berjaga-jaga ya Tuhan. Dan keberadaan ini menjaga hatiku. Aku mempersiapkan, membersihkan hatiku di hadapan-Mu supaya aku benar. Karena setiap hari kita harus disempurnakan oleh Tuhan. Bukan hari ini kita sempurna, tapi setiap hari kita harus disempurnakan oleh Tuhan. Supaya jalan kita benar, supaya jalan kita lurus mengikuti Tuhan. Tidak ada lagi mulut yang berdolat dan mengatakan hal yang tidak benar. Tapi
Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mencela yang lain, tapi mulut kita sesuai dengan hati kita. Ini dia. Kembali ke Kolose. Kita lihat. Sebentar lagi ya, Bapak Ibu Saudara, kita balik-balik dulu. Ke Kolose tadi, sampai ayat berapa tadi? Ayat 12. Saya hanya ingat-ingat saja ini, Wan. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah dikatakan ketika hati kita benar, hati kita dikatakan seturut dan kehendak Tuhan, maka kita bisa sabar terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya masih belum sabar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dihianati atau saya dikata-katain kalau salah, hampir rasanya. Kemarin ujian buat saya Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha mematikan Tuhan, aku harus sabar. Sabar Tuhan, sabar. Sampai aku menangis, Tuhan sabar. Rasanya aku kecewa Tuhan, aku harus sabar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, aku bisa melewati itu. Satu atau kurang, aku bisa melewati itu. Tapi aku bersyukur aku bisa melewati Tuhan. Aku bisa melewati itu. Aku bisa bertahan dengan hatiku supaya aku gak marah dengan ini. Rasanya Bapak Ibu Saudara, dongkol. Sampai gini aku Tuhan. Oh Tuhan enggak, aku harus sabar Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan supaya engkau bisa mengampuni yang lain. Tidak menaruh dendam. Ayo, siapa yang tidak bisa mengampuni dan menaruh dendam dengan orang lain? Hati-hati. Hati-hati dan hati itu bahasanya. Jangan sampai itu menodai kehidupan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau sedikit tercemar hati ini, aduh Bapak Ibu Saudara, susah untuk memulihkannya, Bapak Ibu Saudara. Susah, saya rasa Bapak Ibu sedikit hati sudah itu susah untuk membalikkannya. Hati-hati dengan hati. Karena hati ini orang kadang bisa munafik dengan hati. Pura-pura, di hadapan orang baik, Bapak Ibu Saudara. Rendah hati. Oh enggak Bu, aduh Bu. Tapi di belakang dia menusuk. Hati-hati dan hati. Itu munafik. Sering seperti itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya ingat dulu. Kalau aku biasa aja gitu. Tapi hari ini menusuk dari belakang. Hati-hati dan hati. Itu semua lahir dari hati. Kalau hati ini yang tidak beres, hati ini tidak selaras dengan hatinya Kristus, sudah salah kita Bapak Ibu Saudara. Lihat hati Kristus yang mengasihi kita, rela. Yesus tuh punya hati yang rela. Kita juga harus punya hati yang rela. Rela untuk dibentuk, rela untuk direndahkan, rela untuk dimaki orang lain. Rela untuk mengampuni, rela mengasihi orang lain. Dan semuanya terlebih kita tulus mengasihi Tuhan. Kita kalau engkau tulus mengasihi Tuhan, maka punya hati yang luar biasa. Engkau punya hati yang luas. Engkau punya hati yang dalam. Nih, bukan hanya samudra saja yang luas, tapi hatimu seluas samudra bisa mengampuni orang lain. Hatimu sedalam lautan bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Itu dia yang dicari Tuhan. Jadi kalau punya hati, engkau tidak punya lagi. Punya hati yang benar di depan Tuhan. Engkau selalu memandang orang lain. Engkau tidak pernah memandang orang negatif. Engkau selalu berpositif. Ternyata melalui dia aku dididik seperti ini. Melalui dia aku diingatkan seperti ini. Menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita boleh mengkoreksi hati kita. Karena kalau hati kita sudah gak benar, perjalanan kita pun mengikuti Tuhan bisa salah Bapak Ibu Saudara. Karena tadi saya katakan, hati adalah sumber keinginan dan keputusan kita. Semua dari hati. Pusat hidup kita adalah hati.
Kalau pusat ini sudah hancur, pusat ini sudah rusak, maka segalanya juga rusak. Kalau sumber ini sudah tertutup, maka segala sesuatu semua salah di depan kita. Semua tidak akan pernah benar. Oleh sebab itu, jaga ini. Ini yang perlu kita waspadai. Karena dari sinilah kehidupan akan dimulai. Dari sinilah mengalir kehidupan. Dari sini juga kehidupan dimulai. Dari sini juga akan menyinari orang lain. Dari sini juga yang akan membuat duka buat orang lain. Dari sini semua. Amin buat kebenaran firman pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kalau hati kita mulai enggak beres, mari masing-masing kita minta ampun dengan Tuhan. Kita minta Tuhan selidiki hati kita. Selidiki hatiku Tuhan. Supaya aku tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena hati organ tubuh yang luar biasa. Karena inilah yang menyatakan kehidupan buat kita. Haleluya. Kalau hari ini hati kita masih belum beres di hadapan Tuhan. Hati kita selalu melihat sesuatu yang tidak benar. Hati kita selalu berpikiran yang negatif. Hati kita melahirkan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kalau hati kita tidak benar. Makasih Bapa di surga. Masing-masing kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Selidiki hatiku Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan. Jangan sampai bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Supaya ketika Engkau dapati aku Tuhan, Engkau dapati aku berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa di surga. Pagi hari ini kebenaran-Mu sudah disampaikan Tuhan. Sementara WL angkat pujian yang terakhir tadi, masing-masing kita berdoa dengan Tuhan. Minta Tuhan yang selidiki hati kita, uji hati kita. Jangan kita menganggap aku sudah benar Tuhan. Hatiku sudah bersih Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika dia menyelidiki hati kita, Ajarku dia menemukan menjaga kita berkenan di hadapannya. dari yang tak kau Haleluya ini, Tuhan. agar hidupku bersih di mata-Mu. Pujian ini sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara. Ajarku Tidak kebetulan pujian ini Tuhan dari sudah mengajar hati kami, jaga hati kita. Agar Terima kasih Bapa, hatiku terima kasih Elohim Yahweh, Allah kami yang padamu hidup. Sungguh luar biasa atas hidup kami, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Ajarku Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari sebagai doa kita. niat benci, agar hidupku bersih di mata-Mu. Makasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Untuk mengasihi, Karena Engkau tidak menginginkan kami bercacat dan bercela di hadapan. Engkau menginginkan kekudusan dan kesucian hidup kami Tuhan. menyatakan Terima kasih Bapa. kasih-Mu. Makasih Tuhan, Kau baik atas hidup kami. Saat ku di pengadilan, Angkat pujian ini sungguh-sungguh lahir dari hati kita. ya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Ku tahan berdiri di Amin hadapan Tuhan. kesucian-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau Kerinduan kami Tuhan. tabur Biar Engkau menemukan kami tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu Tuhan. Ampun bila selama ini hati kami tidak beres, hati kami tidak bersih di hadapan-Mu Tuhan.
bersihkan hati kita. Angkat tangan kita sungguh-sungguh ke pujian ini. Tuhan yang melawat dan membersihkan hati kita. Tuhan yang menguduskan kita. Amin. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, bersihkan hati kami yang mungkin masih kecewa. Hati kami mungkin masih marah dan keberadaan Tuhan. Kami kecewa dengan segala hal. Bersihkan hati kami Tuhan. Kuduskan hati ini Tuhan. Basuh dengan darah-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Tahan berdiri Amin. di hadapan kesucian-Mu. Angkat pujian ini sungguh-sungguh biar Tuhan yang melawat kita. Kau dapat Yang menguduskan hati kita. Kita hanya datang berjalan minta ampun dan dapat Tuhan mengakui semuanya. Tuhan, ampuni aku. Hatiku masih belum benar di hadapan-Mu. Hatiku masih marah. Hatiku masih jengkel. Ampuni aku Tuhan, bersihkan hatiku. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyelidiki hati kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau saja Bapa. Kami buka hati kami hanya untuk-Mu saja Tuhan. Bukan untuk yang lain Bapa. Kami mau perkenanan-Mu itu Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir Tuhan memberikan kekuatan, mampukan kami Tuhan. Untuk kami terus bisa menjaga hati kami. Kami boleh menerima didikan-Mu membentuk hati kami Tuhan. Mulai saat ini bentuk hati kami Tuhan, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami hanya minta kekuatan yang daripada Engkau. Kuatkan kami pribadi lepas pribadi, mampukan kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat-Mu belum sempat hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Mereka yang boleh mendengar siaran tungdak juga Tuhan memberkati mereka. Memberikan kekuatan, memampukan mereka juga ketika Engkau membentuk hati mereka Tuhan. Supaya mereka boleh menjaga hati mereka. Supaya benar-benar hidup mereka tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu Tuhan. Mereka hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Buat kebenaran-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengajarkan kami, mendidik kami. Beri kami kerendahan hati untuk menerimanya Tuhan. Supaya kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu. Supaya kami boleh melihat Engkau dalam hidup kami. Ketika hati kami bersih, ketika hati kami benar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, beri kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan dalam menuntun kami jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, berkati pelayanannya, semuanya Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan semua kami ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, rumah tangga, pendidikan, studi. Semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memelihara dan menolong mereka. Tuhan menjauhkan dari yang jahat dalam hidup mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari mara bahaya, maut, niat orang jahat atas hidup mereka. Tapi biarlah pemeliharaan menuntun mereka. Supaya mereka juga dalam kebenaran-Mu. Mereka juga dalam kekudusan dan kesucian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin hari ini mereka dalam persoalan mereka, Tuhan kuatkan dan mampukan mereka. Supaya mereka boleh menyelesaikan persoalan hidup mereka, pergumulan mereka. Mereka boleh melewatinya bersama dan Engkau Bapa di surga. Mereka yang sakit Tuhan boleh menjamah dan memulihkan keberadaan mereka Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentarkah juga kami akan pulang dan berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati dan menyertai hidup kami. Dan kami juga akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan juga memberkati Tuhan. Apa yang bisa kami persembahkan buat Tuhan. Terlebih hidup kami boleh memberi yang terbaik kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara angkatlah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.